Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Shorof. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama. Apa itu ilmu shorof? Ilmu shorof adalah ilmu yang membahas tentang perubahan kata dalam bahasa Arab serta rumus-rumus perubahannya. Sebelum itu kita harus tahu unsur-unsur kalimat dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada 3 unsur kalimat. Yang pertama itu fi'il, yang kedua isim, dan yang ketiga adalah huruf. Fi'il itu adalah kata kerja, isim merupakan kata benda, sedangkan huruf itu kata yang mempunyai makna. Bisa jadi itu kata hubung atau juga kata sambung. Contohnya, yajlisu Zaidun alal kursi. Zaid duduk di atas kursi. Yajlisu itu merupakan fi'il yang artinya duduk. Kemudian Zaidun artinya Zaid nama orang, berarti dia adalah isim. Ala itu huruf, dalam hal ini merupakan huruf jar yang artinya di atas. Al-kursi itu merupakan isim karena merupakan nama benda yaitu kursi. Oke, kita lanjut. Secara bahasa, fi'il itu artinya perbuatan atau kata kerja. Namun dalam ilmu nahwu, fi'il itu merupakan kata yang menunjukkan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan waktu. Nah, sehingga dalam hal ini fi'il dibagi menjadi 3. Yang pertama, fi'il madi. Fi'il madi itu fi'il atau kata kerja yang telah lampau atau sudah atau telah dilakukan. Contohnya kataba, telah menulis. Nah, kemudian ada juga fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu yang sedang atau akan dilakukan. Contohnya yaktubu, sedang menulis. Dan yang ketiga adalah fi'il amr. Fi'il amr itu kata perintah. Ya, jadi dia menunjukkan perintah. Contohnya uktub, tulislah, seperti itu. Baik, kita lanjut bahwa ciri-ciri fi'il. Apa sih ciri-ciri fi'il itu? Nah, ciri-ciri fi'il ada 2. Yang pertama diawali dengan sa atau qad atau saufa, yang artinya sa dan saufa itu artinya akan, kalau qad itu artinya telah. Nah, kalau semisal saya kulu akan bertanya. Kalau qad berarti qad aflaha, sungguh telah beruntung ya, telah beruntung gitu. Nah, saufa juga artinya sama seperti sa, akan. Yang kedua diakhiri dengan tak taknis, misalnya qalat, dia perempuan telah berbicara, berkata. Nah, jadi dia menunjukkan fi'il. Nah, tadi kalau fi'il itu berdasarkan waktunya bisa terbagi menjadi 3, yaitu fi'il madi, mudhari, dan amr. Nah, kalau berdasarkan kebutuhan terhadap objeknya, fi'il itu bisa dibagi menjadi 2, yaitu fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il lazim itu fi'il yang tidak membutuhkan objek. Contohnya tidur, kemudian pergi, kemudian duduk, itu tidak membutuhkan objek. Misalnya saya pergi, nah dhahabtu, kan tidak perlu saya pergi, apa yang dipergikan kan enggak gitu ya. Nah, kalau fi'il muta'addi itu kebalikan dari fi'il lazim, yaitu fi'il yang membutuhkan objek. Contohnya saya makan, apa yang dimakan? Roti misal. Saya minum, apa yang diminum? Air. Gitu ya. Jadi minum itu sebagai fiilnya, air itu sebagai objeknya. Seperti itu. Kemudian berdasarkan dari huruf penyusunnya, fiil itu juga terbagi menjadi 2, yaitu fiil shahih dan fiil mu'tal. Fi'il shahih itu artinya adalah fi'il yang terdiri dari huruf-huruf yang tidak ada huruf ilatnya. Apa itu huruf ilat? Huruf ilat adalah huruf alif,
wawu, dan ya itu adalah huruf ilat. Nah, jadi fiil yang tidak ada huruf ilatnya itu merupakan fiil shahih. Nah, kalau ada huruf ilatnya itu namanya mu'tal. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Contoh, saya ambil contoh fiil mu'tal, misalnya qola, itu kan ada alifnya di tengah itu ya, jadi dia fiil mu'tal. Beda kalau semisal zahaba, itu fiil shahih karena ketiga huruf penyusunnya itu bukanlah huruf ilat. Baik, sampai sini bisa dipahami ya? Untuk tugas silahkan ditulis materi yang ada di video, kemudian dikirimkan ke link yang saya share via grup. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.